Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang koefisien fenol. Dengan nama anggota ada saya sendiri, Anis Nasipah, Suci Mega Rahmi, dan Karin Nurajmi Diningrum. Yang pertama ada definisi. Definisi dari koefisien fenol adalah hasil bagi dari faktor pengenceran tertinggi desinfektan dengan faktor pengenceran tertinggi fenol baku yang masing-masing dapat membunuh bakteri uji dalam masa kontak 10 menit, tetapi tidak dalam masa kontak 5 menit. Desinfektan. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri. Pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Adapun tujuannya yaitu untuk mengevaluasi daya antimikroba suatu desinfektan dengan memperkirakan potensi dan efektivitas desinfektan berdasarkan konsentrasi dan lamanya kontak terhadap kuman, dan membandingkannya terhadap fenol standar yang disebut dengan koefisien fenol. Prinsip kerjanya yaitu koefisien fenol ditentukan dengan cara membagi pengenceran tertinggi dari fenol yang memusnahkan jasa drainik dalam 10 menit, tetapi tidak dalam 5 menit. Dengan prinsip membandingkan daya bunuh suatu desinfektan dengan daya bunuh dari baku fenol terhadap bakteri uji yang sama pada kondisi yang sama pula. Macam-macam bahan yang berfungsi sebagai desinfektan yaitu ada fenol dan persenyawaan fenolat, alkohol dan persenyawaan alkohol, halogen dan persenyawaan halogen, logam berat dan persenyawaan logam berat, deterjen, aldehida, dan gas kemosterilisator. Untuk perhitungan konsentrasi, menggunakan rumus pengenceran, yaitu V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2, di mana V1 merupakan volume larutan yang dicari atau volume larutan stok yang akan diambil. N1 merupakan larutan fenolnya, yaitu 1/20 gram per mili. V2-nya adalah volume total, N2-nya adalah kekuatan fenolnya. Jika V1 hasilnya desimal, maka volume totalnya dinaikkan sehingga didapat angka yang bulat. Rumus koefisien fenol menggunakan rumus A bagi B ditambah C bagi D bagi 2. Konsentrasi A merupakan konsentrasi fenol tercepat membunuh, B merupakan konsentrasi desinfektan tercepat membunuh, C merupakan konsentrasi fenol terlama membunuh, dan D konsentrasi desinfektan terlama membunuh. Jika nilai koefisien lebih dari 1, maka kekuatan sampel desinfeksi uji lebih efektif dibandingkan fenol, dan jika nilai koefisien kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa sampel desinfeksi uji kurang efektif dibandingkan dengan fenol. Untuk prosedur pembuatan koefisien fenol dapat dilihat pada video berikut.
Selanjutnya ada studi kasus, di mana kelompok kami mengutip dari salah satu jurnal yang berjudul Koefisien Fenol Produk Desinfektan yang beredar di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam. Adapun alat bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada tabung reaksi berbibir dengan ukuran 20 kali 150 dan 25 kali 250 mm. Selanjutnya ada sengkelit platina berdiameter mata 4, spektrofotometer Halovi 10, pipet mikro atau Eppendorf, oven atau Fisher, timbangan analitik, stopwatch, inkubator Memert, autoclave atau express equipment, dan bahan yang digunakan yaitu ada fenol yang berkualitas pro analisis yang diproduksi dari Emerk Jerman, dan desinfektan seperti Dettol, SOS, antibakterial, Supersol, WPC, Harpic, Wipol, dan Domestos yang diperoleh di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama ada mikroorganisme uji. Mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Salmonella typhi strain American Type Culture Collection atau ATCC 6539. Yang kedua ada pengambilan sampel. Produk desinfektan yang diuji meliputi produk yang mengandung klorosilenol, natrium hipoklorit, benzalkonium klorida, asam klorida, dan minyak pinus. Supermarket yang dipilih adalah supermarket yang menyediakan ketujuh produk desinfektan tersebut, meliputi Alfamart, Carrefour, Irian, dan Ramayana. Yang ketiga ada penyiapan media. 13 gram serbuk NB dalam 1 liter air suling dan disterilkan dalam autoklaf pada 12.10 selama 15 menit. Yang keempat ada penyiapan bakteri uji. Salmonella typhi strain American Type Culture Collection atau ATCC 6539 ini diremajakan dalam 3 kali dalam 3 hari berturut-turut dalam nutrien agar Oxoid USA. Densitas inokulum bakteri diukur dengan diperoleh transmitan 25%. Diukur dengan spektrofotometer hingga diperoleh transmitan 25%. Yang kelima, ada pembuatan larutan fenol 5%. Sebanyak 5 gram fenol baku 99,99% dilarutkan dalam air suling steril. Kemudian dicukupkan hingga 100 ml untuk memperoleh fenol 5%. Larutan fenol 5% tersebut diencerkan dengan air suling steril. Yang selanjutnya ada pembuatan larutan desinfektan uji. Desinfektan uji diencerkan sesuai dengan yang tertera pada etiket kemasan dengan air suling steril. Larutan tersebut diencerkan secara bertingkat dalam air suling steril untuk memperoleh pengenceran 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, dan 1:50 dengan volume masing-masing 5 mili. Yang selanjutnya ada penetapan koefisien fenol. Penetapan koefisien fenol produk desinfektan dilakukan menurut prosedur Singleton tahun 2000. Yang kedelapan ada analisis statistik. Data koefisien fenol produk desinfektan dianalisis menggunakan software Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 13.0 dengan uji Kolmogorov, Smirnov, dan Kruskal-Wallis. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu pada tabel 1, ada hasil dari uji terhadap larutan fenol 5% B per V. Tabel 1 ini menunjukkan bahwa larutan fenol 5% B per V pada pengenceran 10 kali dapat membunuh bakteri dengan waktu kontak 10 menit dan tidak membunuh bakteri pada waktu kontak 5 menit, di mana keterangan negatif ini yaitu tidak terdapat pertumbuhan bakteri, jika positif terdapat pertumbuhan bakteri. Pada tabel 2, ada hasil dari uji koefisien fenol produk desinfektan. Uji terhadap produk desinfektan yang beredar di supermarket Kota Lubuk Pakam menunjukkan koefisien fenol yang berbeda seperti terlihat pada tabel 2. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu produk desinfektan yang beredar di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam memenuhi persyaratan efektivitas.
Koefisien fenol produk A, B, C, D, E, F, dan G masing-masing adalah 2,38, 2,00, 3,00, 3,38, 2,38, 2,63, dan 3,00. Produk D memiliki aktivitas paling kuat dibandingkan produk desinfektan lain yang ditunjukkan dengan koefisien fenol yang paling tinggi dibandingkan dengan produk yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.